mengikuti sosialisasi penyelenggaraan kegiatan pembatik dan Duta Rumah Belajar. Nah, Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan bukan beberapa hari yang lalu ya, tapi seperti yang saya sampaikan kemarin bahwa kegiatan ini akan dilaksanakan pada pukul 9 pagi dan alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah hadir Pak Agus Supramono, SPDGR. Beliau adalah guru dari SD Negeri SD Masumpu ya, SD Masumpu. Pak Agus Supramono ini adalah Duta Rumah Belajar Sulawesi Selatan tahun 2020. Jadi patutlah kita berbangga sebagai warga, sebagai guru dari Kabupaten Sopeng, karena salah satu dari guru di Kabupaten Sopeng yang bisa dikatakan sebagai guru yang masih sangat muda, yang berprestasi di tingkat provinsi dan tingkat nasional, dan menjadi Duta Rumah Belajar Sulawesi Selatan tahun 2020. Jadi kita tidak perlu berlama-lama karena pada pukul 11 siang Pak Agus juga ada jadwal untuk menyampaikan sosialisasi di wilayah Kecamatan Lalabata. Jadi kepada Pak Agus kami persilahkan untuk memberikan pencerahan kepada teman-teman mengenai kegiatan pembatik dan kegiatan Duta Rumah Belajar 2021. Kepada Pak Agus kami persilahkan. Baik, terima kasih banyak Ibu Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu guru hebat sekalian. Suara saya terdengar jelas, Bu Eka? Jelas Pak Agus. Sebelumnya Bapak Ibu, terima kasih banyak telah meluangkan waktu untuk bersama-sama hadir di forum Maya ini, Bapak Ibu. Seperti yang disampaikan oleh Bu Eka tadi, bahwa pagi ini kita akan bersama-sama mengenal apa sih sebenarnya pembatik itu, Bapak Ibu. Kemudian bagaimana proses atau alur pemilihan Duta Rumah Belajar. Nah, izinkan saya share screen, Bu Eka ya. Saya berbagi layar dulu. Sudah tampil, Bu Eka? Sudah tampil, Bu Eka, layar saya? Ya sudah Pak Agus. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, sudah diperkenalkan juga tadi oleh Ibu Eka bahwa saya Agus Supramono, salah satu guru dari SDN 140 Masumpu, salah satu sekolah dasar di Kecamatan Maroriwau, Bapak Ibu. Kalau alamat saya, Bapak Ibu, saya orang Jole asli, Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, saya merupakan Duta Rumah Belajar Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020. Pada saat ini, Pusdatin Kemendikbud sedang mencari Duta Rumah Belajar dari setiap provinsi, yang mana nantinya disebut sebagai Duta Rumah Belajar tahun 2021. Jadi ketika Bapak Ibu nanti terpilih menjadi Duta Rumah Belajar tahun 2021, otomatis Bapak Ibu akan menjadi Duta Rumah Belajar Nasional juga, sekaligus mewakili provinsi, kemudian akan bekerja bersama-sama dengan provinsi lain menjadi Duta Rumah Belajar Nasional. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, baik Bapak Ibu, mungkin saat ini Bapak Ibu di media sosial sedang gencar-gencarnya teman-teman atau rekan-rekan guru mengupload foto tentang kegiatan pembatik Bapak Ibu. Mungkin di antara Bapak Ibu saya yakin pasti sudah banyak yang mendaftar pembatik. Nah, kita sama-sama mengenal dulu apa itu pembatik Bapak Ibu. Jadi pembatik itu merupakan akronim dari pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi, pembelajaran berbasis TIK, yaitu sebuah program peningkatan kompetensi TIK bagi guru dan tenaga kependidikan yang diselenggarakan oleh Pusdatin Kemdikbud sejak tahun 2017. Jadi dulu namanya
sekarang Pusdatin, dulu Pustekom Bapak Ibu ya, telah mengalami perubahan. Nah, metode peningkatan kompetensi yang digunakan adalah berbasis bimbingan teknis Bapak Ibu. Jadi nanti di pembatik level 1 itu Bapak Ibu mungkin Bapak Ibu kemarin banyak yang bertanya melalui chat pribadi bahwa apakah nanti akan ada Zoom meetingnya atau pelatihan sinkronosnya Bapak Ibu seperti itu ya. Nah, untuk pembatik level 1 Bapak Ibu maupun level-level selanjutnya itu sebenarnya sampai level 3 itu sebenarnya pelatihannya atau bimbingan teknisnya itu dilakukan secara asinkronos Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu diberikan rentan waktu untuk menyelesaikan setiap modul yang ada dalam setiap level. Nah, jadi tidak ada lagi istilah Zoom seperti itu kemudian diberikan penugasan, tidak seperti itu Bapak Ibu ya. Namun ketika Bapak Ibu mendaftar seperti saat ini, ketika Bapak Ibu mendaftar pembatik level 1 kemudian masuk di sebuah gelombang, saat ini sudah penuh 35 gelombang Bapak Ibu ya. Bapak Ibu mendaftar di gelombang tersebut, itu adalah kelas Bapak Ibu, yang mana setiap gelombang itu kuotanya 2.000 peserta. Nah, nanti di setiap kelas itu Bapak Ibu tugasnya atau apa ya istilahnya, modulnya Bapak Ibu akan bisa akses secara otomatis nanti ketika kelasnya sudah aktif. Nah, itu kelasnya aktif itu Bapak Ibu ketika mendaftar nanti akan dipaparkan jadwal pelaksanaannya. Nah, disitulah bisa dilihat kapan kelasnya aktif. Nanti di kelas itu Bapak Ibu tinggal mendownload modul, kemudian dibaca. Ketika ada permintaan kuis, maka kuisnya dikerjakan. Ketika ada permintaan tugas, maka tugasnya dikerjakan. Jadi tidak ada lagi Bapak Ibu diberikan kelonggaran waktu selama rentan waktu itu. Jadi kemarin ada juga yang bertanya, bagaimana jika saya ingin mengerjakan 1 hari saja? Boleh Bapak Ibu silahkan, ketika Bapak Ibu mampu membaca 4 modul itu dalam 1 hari, silahkan, bisa juga dikerjakan Bapak Ibu ya. Nah, namun sebelum jauh melangkah Bapak Ibu, apa sih manfaatnya atau apa gunanya ketika saya ikut kegiatan pembatik ini? Nah, yang pertama Bapak Ibu, tentunya melalui kegiatan pembatik ini Pusdatin atau Kemendikbud mengharapkan guru-guru dapat meningkatkan kompetensi literasi dan implementasi TIK dalam proses pembelajaran. Kemudian selain itu diharapkan juga guru-guru mampu meningkatkan kompetensi kreatif dalam mewujudkan pendidikan berbasis digital. Selanjutnya, guru-guru nanti Bapak Ibu ketika mengikuti pembatik ini, Bapak Ibu diharapkan akan mampu meningkatkan kompetensi berbagi dan berkolaborasi dalam pemanfaatan TIK dalam proses pembelajaran. Nah, selain itu Bapak Ibu, bonusnya juga adalah ketika Bapak Ibu mengikuti seluruh level, nanti Bapak Ibu akan berkesempatan menjadi sahabat rumah belajar dan tentunya yang diinginkan adalah menjadi duta rumah belajar tahun 2021 Bapak Ibu ya. Dan besar harapan saya Bapak Ibu tahun ini yang mewakili Provinsi Sulawesi Selatan kembali lagi dari Sopeng Bapak Ibu ya. Ya, terutama Bapak Ibu yang berada di forum ini. Semoga salah satu dari peserta pagi ini bisa menjadi duta rumah belajar tahun 2021 Bapak Ibu. Nah, berikut adalah alur pelaksanaan pembatik Bapak Ibu. Mohon maaf jika belum sempurna presentasi saya. Di level 1 itu Bapak Ibu ada 4 level sebenarnya di kegiatan pembatik itu. Ini berdasarkan kerangka yang diambil berdasarkan dari UNESCO Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah level 1 literasi, kemudian yang kedua nanti setelah lulus level 1 Bapak Ibu nanti akan masuk sertifikat di akunnya Bapak Ibu, di akun simpatiknya Bapak Ibu. Nanti setelah Bapak Ibu dinyatakan lulus, baru Bapak Ibu berhak mendaftar lagi level 2. Nah, di level 2 nanti Bapak Ibu sama dengan level 1 ada 5 modul juga ya, kalau tidak salah yang akan Bapak Ibu kerjakan. Ada 5 modul, nanti ada penugasannya. Di level 1 itu tidak ada penugasan Bapak Ibu ya.
Dalam artian tidak ada produk yang akan dibuat. Nanti di level 2 Bapak Ibu akan dibebankan sebuah tugas video pembelajaran. Nah, tapi tenang saja Bapak Ibu, di level 2 nanti itu ada pendampingan. Jadi nanti para duta rumah belajar akan mendampingi Bapak Ibu di level 2. Kemudian di level 3 juga sama, namanya level kreasi. Jadi betul-betul berkreasi, Bapak Ibu akan membuat media pembelajaran interaktif, ya, media pembelajaran dalam bentuk aplikasi. Itu betul-betul Bapak Ibu akan diajar dari nol sampai bisa Bapak Ibu di level 3 ini. Nah, nanti di level 3 ini 30 peserta terbaik dari Provinsi Sulawesi Selatan akan masuk di level 4. Di level 4 namanya kegiatan berbagi. Di kegiatan berbagi ini Bapak Ibu akan belajar bagaimana sih mempublikasikan sebuah karya, bagaimana membuat pelatihan secara mandiri. Bapak Ibu menjadi panitia secara mandiri, Bapak Ibu belajar berkolaborasi, kemudian Bapak Ibu belajar menjadi pemateri dan panitia, seperti itu di level 4 ini. Kemudian selain itu Bapak Ibu di level 4 juga, kemarin kami di level 4 itu diajarkan untuk publikasi lewat YouTube, lewat vlog, kemudian publikasi lewat blog juga Bapak Ibu. Jadi kami diwajibkan membuat blog, kemudian kami diwajibkan membuat esai. Nah, nanti setelah kita melalui level 4 ini selama 1 bulan, Bapak Ibu akan di ranking lagi 5 terbaik atau 5 besar, nanti akan dipanggil wawancara di Kemendikbud. Dari wawancara itu nanti Bapak Ibu akan melakukan tes unjuk kerja. Unjuk kerjanya itu bagaimana penguasaan portal rumah belajar, serta nanti di wawancara Bapak Ibu akan ditanyai bagaimana program yang akan dilaksanakan ketika menjadi duta rumah belajar. Nah, itu langsung diwawancarai dari tim Kemdikbud Bapak Ibu. Jadi setelah proses wawancara, Bapak Ibu akan menunggu pengumuman, nanti akan diumumkan siapa yang menjadi duta rumah belajar dari setiap provinsi. Nanti akan diundang ke Kemdikbud untuk dilantik di malam puncak, ada malam penganugerahan nantinya Bapak Ibu, ya. Nah, saya akan jelaskan secara rinci Bapak Ibu setiap levelnya. Ini adalah modulnya Bapak Ibu, kita namakan 4I leveling. 4I leveling ini ada standarnya masing-masing Bapak Ibu, atau ada KKM-nya, kemudian ada kompetensi-kompetensi yang ingin dicapai. Ya. Kemudian di level 4, di keempat level ini juga Bapak Ibu akan ada setiap modul yang harus diselesaikan. Seperti yang saya sampaikan tadi, akan ada modul yang harus diselesaikan, kemudian nanti akan menunggu ujian akhirnya. Ujian akhirnya berdasarkan dari modul-modul yang ada di sini. Di modul 1 itu tentang literasi TIK, Bapak Ibu akan belajar tentang Merdeka Belajar bersama Rumah Belajar, mengenal gawai mobile untuk pembelajaran, kemudian tools untuk pembelajaran kolaboratif, dan pemanfaatan media sosial untuk pembelajaran. Ada yang sudah mengikuti level 1 Bapak Ibu mungkin? Ya, di tahun sebelumnya Bapak Ibu berbeda modulnya Bapak Ibu, ya. Mungkin ada yang pernah ikut tahun lalu di level 1, itu sangat berbeda modulnya dengan tahun ini, karena itu sudah dilakukan revisi oleh teman-teman kemarin. Kemudian level 2 agak sedikit berbeda karena kita sudah masuk pada ranah implementasi. Jadi apa-apa yang Bapak Ibu pelajari di modul sebelumnya itu sebagian besar akan diimplementasikan di level 2 ini. Bapak Ibu akan membuat sebuah produk video pembelajaran. Ya. Kalau saya tahun lalu, Bapak Ibu, kalau kami tahun lalu di level 2 itu produknya vlog pembelajaran. Tapi untuk tahun ini yang harus dibuat adalah media video pembelajaran. Nah, kemudian level 3, ada 3 modul Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu baca dan selesaikan. Nanti di
level 3 ini juga akan Bapak Ibu akan didampingi untuk membuat media pembelajaran interaktif atau MPI. Karena level ini berada pada level kreasi, artinya menciptakan media pembelajaran Bapak Ibu ya. Jadi, tapi tenang saja Bapak Ibu yang mengatakan bahwa tidak bisa atau sulit dan lain sebagainya, ikuti saja dulu Bapak Ibu, ikuti saja dulu, karena di setiap level itu akan didampingi Bapak Ibu ya, akan didampingi oleh Duta Rumah Belajar. Nah, selanjutnya di level 4 berbagi ini tidak semua mungkin bisa mendaftar di level 4 ini, atau bisa dibilang hanya orang-orang yang beruntung Bapak Ibu yang akan mendapat undangan dari Pusdatin untuk masuk di level 4 ini. Di level 4 ini kita akan diberikan beberapa webinar oleh pemateri-pemateri terbaik nasional Bapak Ibu. Kemarin saya ada Ibu Asma Nadia, salah satu penulis novel Bapak Ibu yang terkenal itu. Kami dibimbing langsung oleh beliau bagaimana cara menulis, kemudian setelah itu masih banyak pemateri-pemateri yang luar biasa yang lainnya yang akan membimbing kita secara langsung di level 4 ini Bapak Ibu. Ya. Nanti di level 4 saya tidak tahu apakah juknisnya masih sama dengan tahun lalu di level 4 ini. Nanti ketika masuk Bapak Ibu akan diberikan juknis tentang tugas-tugas apa yang harus dipenuhi di level 4 ini Bapak Ibu. Ya. Nah, Bapak Ibu, seperti yang saya disampaikan tadi oleh Bu Eka, bahwa pada pagi ini akan disampaikan juga apa sih sebenarnya itu Duta Rumah Belajar, Bapak Ibu. Karena tidak jarang banyak yang menyebutkan duta belajar, duta pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, muara dari kegiatan pembatik ini nanti akan dipilih satu orang Duta Rumah Belajar, atau disingkat sebagai DRB, Bapak Ibu ya, DRB. Kami Pusdatin atau Kemdikbud itu secara dalam grup sehari-hari pasti menyebutkan saja DRB, Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, DRB itu atau Duta Rumah Belajar merupakan guru yang terpilih, kemudian nantinya akan menjadi perpanjangan tangan dari Pusdatin Kemdikbud yang bertugas mensosialisasikan dan mendiseminasikan portal Rumah Belajar. Tidak hanya itu Bapak Ibu ya, Duta Rumah Belajar itu juga akan menjadi prioritas kegiatan BIMTEK. Seperti kemarin beberapa kegiatan webinar terbatas Bapak Ibu pasti yang dilaksanakan oleh Pusdatin pasti menjadi sasaran utamanya adalah Duta Rumah Belajar. Contohnya kemarin itu kegiatan Google Master Trainer yang pertama kali mendapat undangan adalah Duta Rumah Belajar Bapak Ibu, karena memang Duta Rumah Belajar dikatakan akan menjadi mitra oleh Pusdatin, perpanjangan tangan oleh Pusdatin untuk mewujudkan atau membudayakan pembelajaran IT di daerah masing-masing. Itulah kenapa beberapa kegiatan Pusdatin memprioritaskan Duta Rumah Belajar. Selain itu Bapak Ibu, Duta Rumah Belajar juga menjadi perwakilan Pusdatin. Dalam artian ketika ada informasi-informasi yang dikeluarkan oleh Kemdikbud atau Pusdatin, pasti pertama kali diupload di grup Duta Rumah Belajar juga. Seperti kemarin peluncuran akun belajar, kemudian beberapa aturan-aturan kemarin yang beberapa aturan-aturan kemarin yang di-live-kan itu sebelumnya disampaikan dulu ke Duta Rumah Belajar Bapak Ibu, seperti itu. Nah, kemudian ketika Bapak Ibu menjadi Duta Rumah Belajar, Bapak Ibu akan bergabung di lingkungan, akan bergabung dari Duta Rumah Belajar seluruh Indonesia dari tahun 2017 sampai tahun 2021 nanti, yang mana teman-teman di dalam itu bisa dibilang bervariatif kemampuannya. Ada yang jago di bidang IT, ada yang jago di bidang penulisan, di bidang public speaking dan lain sebagainya Bapak Ibu. Nah,
Maka dari itu nanti Bapak Ibu akan berkesempatan menjadi instruktur TIK nasional Bapak Ibu. Bapak Ibu akan berkesempatan mendapatkan penghargaan, menambah wawasan, serta meningkatkan kompetensi Bapak Ibu. Nah, itu beberapa bonus saja Bapak Ibu ya ketika Bapak Ibu menjadi duta rumah belajar. Nah, Bapak Ibu, saya ingin sedikit berbagi pengalaman bagaimana sih saya melewati kemarin level 1, level 2, level 3, hingga masuk 5 besar dan terpilih menjadi duta rumah belajar Bapak Ibu ya. Di level 1 kemarin Bapak Ibu hampir sama, mendaftar secara daring. Pada waktu itu Bapak Ibu di tahun 2020, tahun lalu, sama saya juga mendapat surat dari kecamatan disurati ke sekolah untuk diutus gurunya mendaftar kegiatan pembatik. Saat itu kami di Maroriwawo dapat surat dan saya diutus oleh sekolah pada saat itu di awal pandemi. Saya mendaftar, kemudian saya mengikuti dengan ini Bapak Ibu ya, karena tidak ada kegiatan lain juga, karena pada saat itu awal-awal pandemi kita masih bingung untuk mengajar online, kita masih menggunakan WA pada saat itu, jadi waktu luang saya manfaatkan untuk mengikuti pembatik level 1 ini. Saya baca modul, kebetulan yang ikut pembatik itu beberapa teman saya, sahabat saya, jadi ada yang saya temani diskusi Bapak Ibu. Jadi itu juga salah satu tips and trik untuk mendaftar pembatik level 1 ini. Bapak Ibu silahkan ajak rekan atau guru-guru yang ada di sekolah Bapak Ibu supaya ada yang ditemani untuk berdiskusi dan berbagi. Dan usahakan yang diajak itu satu gelombang dengan Bapak Ibu supaya nanti ujiannya, saya kemarin berempat sampai level 3 Bapak Ibu. Jadi kami ketika ujian, kami bagi tugas, ini yang kuasai modul 1, ini yang kuasai modul 2, dan modul 3, dan modul 4. Seperti itu Bapak Ibu. Salah satu tipsnya Bapak Ibu ya, karena tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu, kita sebagai seorang guru memiliki banyak tugas juga Bapak Ibu, apalagi pelaksanaannya di akhir-akhir semester, yang dimana kita sebagai seorang guru memiliki banyak sekali tugas tambahan pada masa-masa itu. Jadi salah satu cara mengantisipasi Bapak Ibu boleh seperti itu, boleh dilakukan secara berkelompok Bapak Ibu ya, dilakukan secara berkelompok. Karena ujiannya juga kan open book, nanti akan kewalahan, mungkin akan kewalahan Bapak Ibu kalau Bapak Ibu sendiri ada pertanyaan kemudian harus buka modul 1, modul 2, modul 3, modul 4. Jadi efektifnya Bapak Ibu mendaftar beramai-ramai dalam satu sekolah, kemudian tentukan satu gelombang yang sama Bapak Ibu supaya jadwal ujiannya juga sama. Di setiap level itu ujian akhirnya diberikan waktu 2 hari. 2 hari bukan berarti ketika gagal akan diulang, tidak, tapi 2 hari itu Bapak Ibu yang tentukan. Jika tidak bisa mengambil hari ini, bisa mengambil besok. Seperti itu Bapak Ibu. Itu tidak ada istilah remedial Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu setelah keluar sertifikatnya langsung di-download Bapak Ibu. Nah, kemudian pada saat itu setelah lulus pembatik level 1, saya masuk di level 2, kalau tidak salah pada saat itu saya mengambil gelombang 7. Di gelombang 7 saya kembali lagi, saya janjian dengan 4 rekan saya yang tadi. Ambil di level 2 ini. Tidak jauh berbeda Bapak Ibu. Download modulnya, kemudian ikuti petunjuk yang ada di kelas, karena kemarin itu sistemnya kita tidak bisa download modul selanjutnya sebelum menyelesaikan kuis. Kuis itu semacam 15 nomor, semacam latihan untuk ujian akhir nanti. Jadi kemarin kami ada kegiatan yang seperti itu. Kemudian jangan lupa ikuti ujian akhir. Dan ini yang paling penting adalah tugas lengkapi tugas Bapak Ibu. Yang diminta itu adalah video pembelajaran. Nanti setelah masuk level 2 baru Bapak Ibu akan melihat apa sih kriteria-kriteria videonya. Yang paling penting sebenarnya di level 2 kemarin ini Bapak Ibu, saya kan berempat awalnya.
Kemudian satu orang teman saya berhenti di level 4 ini karena apa ya? Mungkin untuk melengkapi tugas video itu dia ingin memberikan yang terbaik hingga pada akhirnya sama sekali tidak ada yang diberikan. Jadi tips untuk level 2 ini Bapak Ibu yang penting tugasnya lengkap dan mengikuti aturan di tugas video itu. Tidak perlu memikirkan wah karya saya harus orisinil, karya saya harus paling bagus, paling rapi dan lain sebagainya. Tidak usah. Yang penting adalah karya tersebut, karyanya Bapak Ibu mengikuti aturan-aturan yang ada. Jika diminta 5 menit, ya 5 menit. Jika diminta mencantumkan sumber, cantumkan sumber. Nah itu saja Bapak Ibu. Yang penting ikuti petunjuknya. Tidak usah memikirkan bahwa saya harus membuat yang paling wah, yang paling tidak usah Bapak Ibu. Karena ini masih level 2. Yang penting tugasnya layak. Tapi jika ingin dibuat lebih bagus, itu akan menjadi poin plus bagi Bapak Ibu. Siapa tahu karena video Bapak Ibu di level 2 paling bagus, nanti itu akan otomatis diundang, akan menjadi pertimbangan untuk masuk level 4 Bapak Ibu. Nah, siapa tahu. Istilahnya, berikan yang terbaik saja versi Bapak Ibu. Jika tidak bisa memberikan yang terbaik, lakukan sebisanya. Itu tips untuk di level 2 Bapak Ibu. Nah, kemudian di level 3 hampir sama di level sebelumnya Bapak Ibu, ada tugas juga. Namun kemarin waktu angkatan saya Bapak Ibu di level 3 itu kami masih dibebaskan memilih apakah membuat video atau membuat MPI. Pada saat itu saya memilih membuat video pembelajaran Bapak Ibu. Namun kali ini Bapak Ibu diharuskan membuat media pembelajaran interaktif. Nanti akan ada petunjuknya Bapak Ibu aplikasi apa yang Bapak Ibu gunakan, kemudian aturan-aturannya seperti apa. Yang jelasnya, kalau saya secara pribadi, MPI itu jauh lebih mudah daripada membuat video pembelajaran Bapak Ibu. Ya jauh lebih mudah MPI, karena tidak perlu persiapan kita untuk tampil dalam kamera. Kita hanya duduk saja membuat media. Tipsnya untuk level 3 Bapak Ibu rajin-rajin ikut pendampingan. Ketika ada kegiatannya Duta Rumah Belajar, pelatihannya ikuti Bapak Ibu. Karena nanti akan ada pelatihan yang terkait dengan tugas di level 3 ini Bapak Ibu ya. Nah, di level 4 itu Bapak Ibu, di level 4 itu kemarin kami diundang 30 orang, dan yang kemarin menjadi tantangan paling berat juga pada saat itu adalah ini, karena saya sendiri yang lulus di level 4 di daerah Sopeng. Jadi untuk berkolaborasi menghadapi birokrasi itu saya lakukan sendiri Bapak Ibu. Tidak sama dengan teman-teman yang ada di daerah Pinrang, di daerah Makassar, Baru, Bone. Itu beberapa orang perwakilan, jadi mereka bagi-bagi tugas, ada yang menghadap ke dinas, ada yang menghadap ke organisasi profesi untuk melakukan kegiatan publikasi. Nah, jadi itu yang menjadi tantangan terberat saya kemarin Bapak Ibu. Setelah tipsnya Bapak Ibu di level 4 ini, yaitu fokus Bapak Ibu ya, fokus dengan target. Karena nanti akan ditargetkan misalnya publikasi dan sosialisasinya itu harus berapa orang, via apa, apakah langsung atau tatap muka atau tatap maya. Kemudian akan dibebankan juga membuat, kalau saya kemarin membuat vlog best practice tentang pemanfaatan rumah belajar. Nah itu betul-betul dibuat dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu jika Bapak Ibu ingin serius menjadi Duta Rumah Belajar, karena salah satu penilaiannya juga adalah produk-produk atau tugas-tugas yang diberikan kualitasnya itu menggambarkan pribadi Bapak Ibu. Kemudian berbagi dan berkolaborasi serta publikasi itu terus yang akan berulang di level 4 ini Bapak Ibu. Ya.
Kami diberi waktu selama 1 bulan kemarin. Kami harus sosialisasi, kami harus membuat esai, kami harus membuat kurikulum vitae dalam bentuk video. Kemarin saya membuat dalam bentuk video. Kami harus membuat blog, kami harus membuat vlog Bapak Ibu. Jadi bayangkan, siang harinya saya gunakan untuk sosialisasi, berkunjung ke beberapa forum atau membuat forum, kemudian malam harinya saya gunakan untuk mengerjakan tugas-tugas yang lain. Seperti itu Bapak Ibu. Dan di level 4 itu saya berdua dengan sahabat saya Bapak Ibu yang dari awal. Saya berdua yang masuk diundang masuk di level 4. Itulah yang saya temani untuk mengerjakan seluruh tugas, berbagi. Setiap mengerjakan tugas pasti kami video conference agar tugas yang kami buat itu tidak keluar dari aturan yang telah disepakati. Kemudian saya juga berdua, teman saya yang semasih itu dari Pinrang Bapak Ibu, sahabat saya, kami berdua lulus di 5 besar Bapak Ibu, dan disitulah baru kami menyerahkan siapapun yang terpilih, berarti itu memang sudah menjadi takdir, itu sudah dituliskan Bapak Ibu ya. Dan akhirnya mungkin menjadi rezeki saya tahun ini Bapak Ibu ya. Melalui proses seleksi wawancara dan unjuk kerja. Itu di level 4 Bapak Ibu. Nah, di level 5, bukan level 5 sih Bapak Ibu, tapi 5 besar itu tadi yang saya sampaikan bahwa ada proses wawancara dan unjuk kerja. Ini Bapak Ibu, kami Duta Rumah Belajar setiap tahunnya ada dari tahun 2017 namanya Pak Irwan. Pak Irwan ini dari Pangkep Bapak Ibu. Pak Irwan dari Pangkep. Kebetulan beliau ternyata adalah suami dari guru saya waktu SMK Bapak Ibu. Saya baru tahu ketika masuk di level 4 ini. Di akhir-akhir saya baru tahu bahwa ternyata beliau adalah suaminya guru saya. Kemudian ada 2018 ada Ibu Yundini dari Luhut Utara, dari Mas Samba beliau, guru SMP. Kalau Pak Irwan tadi guru SMA. Kalau Pak Herudin ini orang Sopeng juga. Beliau asli Sopeng, tapi tugas di Parepare, terangkat di Parepare. Pak Herudin itu kalau tidak salah orang, saya tidak tahu Bapak Ibu daerah Sabeng atau daerah mana begitu. Ya, jelas beliau orang Sopeng asli. Ya, saya sendiri untuk tahun 2020 dan besar harapan kami Bapak Ibu salah yang menjadi 2021 nanti adalah orang Sopeng juga Bapak Ibu ya. Jadi nanti semua ada kaitannya dengan orang Sopeng. Saja Bapak Ibu. Ada lagi yang ingin saya perlihatkan sebenarnya Bapak Ibu. Nah, untuk sampai hari ini Bapak Ibu di Sulawesi Selatan secara nasional itu kita masih tetap berada di urutan ke-8 Bapak Ibu. Kita berada di Sulawesi Barat Bapak Ibu ya. Kita berada di bawah Sulawesi Barat. Sulawesi Barat itu hanya 6 kabupaten dan jumlah guru kita di Sulawesi Selatan itu jauh lebih tinggi, tapi ternyata mereka-mereka di sana pergerakannya untuk mengikuti pembatik itu lebih tinggi motivasinya untuk belajar. Kemudian Bapak Ibu alhamdulillah juga di Sopeng Bapak Ibu, khusus untuk di Sopeng kita sudah berada di posisi 148. Nah, sisa 6 lagi Bapak Ibu, sisa 6 lagi kita akan melewati Kabupaten Maros. Besar harapan saya Bapak Ibu yang hadir di dalam forum ini Bapak Ibu, kita bersama-sama mendaftar nantinya, kemudian jika Bapak Ibu semua mendaftar pada saat ini, yang hadir di sini, pasti kita akan langsung melewati Maros Bapak Ibu ya. Oke, itu saja, saya kembalikan dulu ke Ibu Eka. Ya, terima kasih Pak Agus. Jadi untuk selanjutnya kita adakan dulu sesi tanya jawab ya Pak Agus ya, sebelum kita pandu peserta untuk mendaftar kegiatan pembatik.
Nah, Bapak Ibu, jika ada pertanyaan bisa raise hand, nanti kami sebutkan namanya, kemudian open mic, dan bisa bertanya langsung Pak Agus Supramono jika memang ada yang ingin ditanyakan mengenai kegiatan pembatik ini. Silakan. Oh ya, begini Pak Agus, dari kemarin yang di grup KKG kami, beberapa peserta itu menanyakan yang sebelumnya kan ada surat dari Dinas Pendidikan yang meminta utusan per sekolah. Nah, beberapa sekolah berpikir bahwa hanya yang utusan itulah yang berhak untuk mendaftar kegiatan tersebut. Namun menurut saya sudah saya sampaikan bahwa siapapun sebenarnya bisa ikut dalam kegiatan ini, walaupun tidak terdaftar dalam format yang dikumpul ke Dinas Pendidikan tersebut. Jadi melalui forum ini kami meminta pencerahan kembali dari Pak Agus, apakah memang karena di forum ini ada peserta yang tidak terdaftar namanya yang berhak untuk ikut kegiatan ini, karena memang di setiap sekolah itu didata siapa yang bisa ikut. Nah, jadi kami persilakan kepada Pak Agus untuk memberi pencerahan kepada teman-teman di gugus 18. Ya, baik Ibu ya. Jadi sebenarnya di persyaratan kemarin saya juga baca persyaratannya. Sekolah. Iya, semua guru bahkan semua pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah Bapak Ibu itu bisa mendaftar Bapak Ibu ya, bisa mendaftar, dan alangkah baiknya jika semua mendaftar. Contohnya di sekolah saya saja Bapak Ibu, kemarin saya sudah pandu teman-teman itu kami semua di sini mendaftar PTK dan pendidik dan non pendidik ya, baik itu PNS dan non PNS Bapak Ibu ya, semua bisa mendaftar. Yang penting syarat minimalnya adalah Bapak Ibu terdaftar di sekolah tersebut ya. Nah, jadi tidak ada patokan, tidak ada jadi semua bisa mendaftar. Ayo Bapak Ibu kita rame-rame mendaftar, karena nanti daftarnya dari daftar di sini nanti akan kami download biasanya di akhir kegiatan itu, akhir kegiatan pembatik level 1, nanti kami Duta Rumah Belajar akan diberikan nama-nama yang mendaftar. Nanti dari Sopeng akan kami laporkan kembali ke Dinas Pendidikan Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi semua boleh mendaftar. Iya, terima kasih Pak Agus. Jadi biar satu sekolah bisa ikut ya Pak Agus ya. Nah, semua bisa ikut. Oke, selanjutnya Bapak Ibu masih ada yang ingin ditanyakan? Atau saya lihat di grup KKG, ini dari Ibu Heriani dari SD Talepu menanyakan bagaimana cara mendapat kelas dan mencetak modul. Nah, ini untuk kegiatan level 1 ya? Ya. Atau Bapak Ibu kita bagaimana cara mendapatkan modul dia? Berarti Bapak Ibu saya share screen dulu Bu Eka ya. Iya, silakan. Nah, Bapak Ibu silahkan masuk di akunnya Bapak Ibu. Tunggu dulu, saya kembali dulu. Kita harus login kembali Bapak Ibu ya. Saya cari akun dulu yang bisa saya pakai Bapak Ibu untuk menunjukkan modulnya, untuk masuk di kelas yang aktif Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu silahkan login.
Agak lambat Bapak Ibu jaringan saya. Nah, yang di sini karena saya sudah login Bapak Ibu, jadi otomatis masuk di akun ini. Bapak Ibu klik pelatihan, kemudian Bapak Ibu klik pelatihan saya. Jadi pelatihan saya di sini maksudnya Bapak Ibu, pelatihan yang telah Bapak Ibu daftari. Ya, ini bagi rekan-rekan yang telah mendaftar. Jika nanti kelasnya sudah aktif, Bapak Ibu akan muncul seperti ini. Bisa diklik detail, kemudian Bapak Ibu pilih masuk kelas. Nah, disinilah Bapak Ibu akan mengikuti alur kegiatan pembatik level 1 Bapak Ibu. Mulai dari pre-level itu Bapak Ibu membaca dulu, kemudian ikuti aktivitas yang ini, soal pre-level, kemudian membuat Twibbon Bapak Ibu ya, membuat Twibbon pembatik level 1. Nah, Bapak Ibu, nanti link Twibbon ini akan saya berikan ke Bapak Ibu, nanti akan saya kirimkan ke Ibu Eka. Ini sebenarnya tidak boleh dibagikan Bapak Ibu, namun agar bisa menarik rekan-rekan yang lain yang ada di wilayah Bapak Ibu, atau kenalan Bapak Ibu, Bapak Ibu saya berikan nanti Twibbon, silahkan diedit Twibbon tersebut, nanti diupload fotonya di Facebook, kemudian captionnya juga nanti akan saya kirimkan Bapak Ibu, agar rekan-rekan yang melihat postingan Bapak Ibu tertarik untuk mendaftar pembatik level 1 ini. Nah, Bapak Ibu silahkan ikuti aktivitas satu persatu di sini Bapak Ibu ya. Setelah itu, setelah mengikuti aktivitas, boleh langsung di modul 1, modul 2, modul 3, modul 4. Jadi pelajari Bapak Ibu ya. Nah, ini modulnya masih terkunci, belum bisa dibuka Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus menyelesaikan dulu di pre-level ini Bapak Ibu. Ya, nanti kalau kelasnya Bapak Ibu sudah aktif. Ya. Ketika sudah dikerjakan soal pre-level, Twibbonnya, baru kemudian Bapak Ibu silahkan mendownload di sini modul 1, kemudian setelah selesai modul 1 juga nanti diarahkan mendownload modul 2, modul 3, modul 4, dan nanti di akhir ujian akhir level 1. Dulu saya Bapak Ibu full level 1 itu menggunakan HP Bapak Ibu ya. Saya menggunakan HP untuk menyelesaikan pembatik level 1 ini Bapak Ibu. Seperti itu. Namun di sini saya belum bisa menunjukkan cara untuk mendownload Bapak Ibu ya, karena masih terkunci, harus diselesaikan dulu yang lainnya. Seperti itu Bapak Ibu. Seperti itu Bu Eka, ternyata saya mengalami kendala. Saya tidak tahu di akunnya Bu Eka seperti apa. Iya, terima kasih Pak Agus. Jadi selanjutnya bagaimana Pak Agus? Apa kita pandu teman-teman untuk langsung mendaftar di kegiatan pembatik ini? Oh iya, kita pandu saja Bu Eka ya. Iya, silakan. Teman-teman bisa siapkan HP-nya ya. Iya, boleh langsung disiapkan HP-nya Bapak Ibu. Nah, ada yang ingin didaftarkan? Dijadikan contoh. Nah, Bapak Ibu, ya. Ya, silahkan masuk di simpatik.belajar.kemendikbud.go.id ya, Bapak Ibu. Ini alamatnya, silahkan masuk, atau Bapak Ibu klik saja di Google Simpatik Kemdikbud, nanti akan diarahkan ke alamat sini Bapak Ibu. Bapak Ibu silahkan klik itu. Nanti tampilannya akan seperti ini Bu Eka ya. Yang setelah itu Bapak Ibu silahkan pilih daftar. Bagaimana Bapak Ibu? Terlalu cepat, mohon di ini Bapak Ibu ya, disampaikan. Klik daftar Bapak Ibu. Nah,
silakan pilih guru Bapak Ibu. Jika tenaga pendidikan berarti non guru. Bapak Ibu kepala sekolah juga bakal pilih guru juga Bapak Ibu ya. Pilih guru. Pagi itu boleh yang ada PK-nya. Di datanya Bapak Ibu. Silakan. Ada yang ingin didaftarkan Bapak Ibu? Ada yang ingin didaftarkan, silahkan di kolom chat dikirimkan emailnya, nanti dibantu daftarkan. Ya, teman-teman yang satu orang, kami butuh satu orang yang ingin didaftarkan sebagai contoh atau panduan kepada teman-teman yang belum mendaftar. Jadi bagi teman-teman yang ingin didaftarkan bisa raise hand atau ketik namanya di kolom chat. Ayo, siapa teman-teman yang ingin didaftarkan? Silahkan masukkan emailnya di sini. Yang lain, mungkin Bapak Ibu yang lain yang sudah berada di tahap ini, boleh mengisi data pribadi Bapak Ibu. Ada yang ingin mendaftarkan Bapak Ibu? Sepertinya sudah daftar ini Pak Agus, karena tidak ada yang raise hand sama mengetikkan namanya di kolom chat. Ya, gampang saja sih Bapak Ibu. Silakan memasukkan emailnya di sini. Kemudian kata sandi Bapak Ibu, kata sandinya boleh apa saja Bapak Ibu yang mudah Bapak Ibu ingat. Kemudian sandinya nanti diulang di sini. Ini maksudnya kata sandi baru Bapak Ibu ya, bukan kata sandi dari emailnya, tapi kata sandi untuk akun ini. Ya, jadi masukkan yang mudah. Kemudian data selanjutnya yang diminta adalah data pribadi Bapak Ibu. Nama lengkap, nomor induk KTP itu Bu Ika ya, NIK. Kemudian NIK, tanggal lahir, nomor telepon, pilih provinsinya berdasarkan KTP Bapak Ibu. Alamatnya tidak usah ditulis alamat detail Bapak Ibu, cukup Bapak Ibu tuliskan misalnya kecamatan saja atau desa saja Bapak Ibu. Kemudian NIP-nya ini boleh tidak diisi Bapak Ibu. Yang wajib itu NUPTK Bapak Ibu ya, NUPTK. Namun Bapak Ibu jika tidak memiliki NUPTK, silahkan diisi dengan nomor KTP kembali. Ya. Jadi jika mungkin Bapak Ibu adalah seorang guru yayasan atau non PNS mungkin yang belum memiliki NUPTK, boleh diisi dengan nomor KTP kembali di sini, dikopi dari sini, boleh. Kemudian tentunya jika Bapak Ibu guru SD berarti guru kelas atau guru mata pelajaran atau apapun yang ada di sini Bapak Ibu ya, silakan dipilih berdasarkan mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu. Nama sekolahnya dituliskan dengan lengkap, misalnya UPTD, SPF, SDN 140, seperti itu Bapak Ibu ya. Karena ini nanti akan tercantum di sertifikat Bapak Ibu. Jadi jangan salah menuliskan yang di sini. Ya. Kemudian golongan jika non PNS berarti non golongan. Jika Bapak Ibu ASN pilih golongan berdasarkan golongan Bapak Ibu. Jenjang sekolahnya SD. Jika Bapak Ibu guru SD. Kemudian provinsi sekolah. Ini alamat sekolah dimasukkan Bapak Ibu kembali. Nomor telepon, ketika misalnya tidak ada nomor telepon sekolah, boleh memasukkan nomor HP kepala sekolahnya. Kemudian klik submit Bapak Ibu. Bapak Ibu silakan klik submit. Nah, ketika klik submit, otomatis Bapak Ibu akan diarahkan untuk masuk kembali di akunnya Bapak Ibu. Nah, di akun ini Bapak Ibu, di akun ini Bapak Ibu ya. Nah, namun Bapak Ibu setelah berhasil sampai di sini, Bapak Ibu belum mendaftar pembatik. Bapak Ibu baru sampai pada tahap membuat akun.
Nah, untuk mendaftar kegiatan pembatik, Bapak Ibu, klik pelatihan, kemudian temukan pelatihan. Temukan pelatihan. Nah, di sini Bapak Ibu sudah tersedia pembatik level 1, gelombang-gelombang yang tersedia Bapak Ibu ya. Namun saat ini Bapak Ibu sudah full sampai gelombang 35 kayaknya. Jadi Bapak Ibu langsung saja arahkan kursornya ke halaman 3. Di halaman 3 ini ada gelombang 33, 34. Kita coba langsung di 37 Bapak Ibu ya, lebih amannya 37. Bapak Ibu klik selengkapnya. Nah, ini kita lihat, oh baru 211 pendaftar. Oh, kan kuotanya gelombang itu ada 2000 Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu klik daftar di sini Bapak Ibu. Bapak Ibu langsung klik daftar. Nah, karena di situ saya sudah punya, di akun saya ini Bapak Ibu, di akun saya ini sudah ada sertifikat level 1-nya, maka sistem akan membaca. Jadi saya tidak bisa daftar level 1 karena sudah punya sertifikat Bapak Ibu. Bapak Ibu yang sudah mendaftar tahun lalu dan lulus pembatik level 1 tahun lalu, itu artinya Bapak Ibu hanya menunggu level 2. Bapak Ibu silahkan menunggu level 2. Namun jika belum, klik daftar. Nah, nanti jika sudah terdaftar, jika sudah diklik daftar, Bapak Ibu nanti ada kolom persetujuan yang akan dicentang Bapak Ibu. Jika sudah berhasil terdaftar Bapak Ibu, maka silahkan menunggu kelasnya. Bagaimana sih cara melihat? Ada beberapa kemarin juga yang bertanya, Pak, saya tidak tahu apakah saya sudah terdaftar atau tidak di gelombang pembatik level 1. Caranya melihat itu Bapak Ibu, klik kembali pelatihan, kemudian pelatihan saya. Nah, pelatihan saya di sinilah pelatihan-pelatihan yang Bapak Ibu telah daftari. Ya, ini pelatihan yang telah Bapak Ibu daftari. Jadi Bapak Ibu, akun ini Bapak Ibu gunakan bukan hanya untuk pembatik Bapak Ibu ya, tapi ada berbagai pelatihan yang dilaksanakan oleh Datin. Silahkan di sini Bapak Ibu, seperti webinar ADC. Nah, ini semua ini 10 jam kegiatan-kegiatan pembatik Bapak Ibu ya. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Pusdatin. Tidak hanya pembatik Bapak Ibu, ini pelatihan yang telah saya ikuti melalui akun ini Bapak Ibu. Bisa dilihat. Nah, ini kemarin tahun lalu level 1 saya ambil gelombang 9, level 2 gelombang 7, level 3 gelombang 7. Setelah Bapak Ibu dapatkan di sini, jika tercantum di sini berarti Bapak Ibu sudah daftar Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sudah berhasil mendaftarkan pembatik level 1 Bapak Ibu. Nah, setelah itu Bapak Ibu nanti juga ketika misalnya Bapak Ibu ingin mengecek sertifikat Bapak Ibu di sini, masuk di pelatihan kembali, kemudian klik sertifikat saya Bapak Ibu. Di sini muncul seluruh sertifikat yang Bapak Ibu punya dari akun pembatik ini, akun simpatik ini Bapak Ibu. Ini contoh akun saya Bapak Ibu, sudah ada 11 sertifikat. Itu boleh Bapak Ibu download kapanpun. Kemudian ini akun saya, passwordnya sangat mudah Bapak Ibu ya, jadi gunakan password yang mudah untuk diingat. Itu saja Bu Eka, saya kembalikan ke Bu Eka. Oke, terima kasih Pak Agus. Jadi untuk kegiatan pembatik ini kan sudah lebih dari 30 angkatan ya. Jadi kita harus rajin-rajin untuk mengetahui atau membuka web dari kegiatan pembatik ini ya Pak Agus ya, karena jangan sampai jadwal kita nantinya akan terlewatkan
Ataukah nantinya apakah ada pemberitahuan kepada peserta ketika pelaksanaan kegiatan atau gelombang mereka sudah akan segera terlaksana? Oh iya, betul Bapak Ibu. Jadi tidak ada sama sekali notifikasi Bapak Ibu ya bahwa kelas Bapak Ibu sudah aktif atau tidak ada. Jadi Bapak Ibu harus cek kelasnya secara berkala setiap hari. Kemudian ketika mendaftar di situ nanti akan pelatihan ini akan dilaksanakan dari hari sekian sampai hari sekian. Itu langsung ditulis Bapak Ibu. Kemudian dijadikan penanda atau penanda di HP-nya Bapak Ibu ya. Ya, betul sekali Pak Agus. Terus terang, saya 3 tahun terakhir bersama teman-teman sering ikut kegiatan pembatik ini, tapi karena banyaknya kegiatan, kami terkadang terlewatkan. Kami baru sadar, seperti yang tahun lalu, saya baru sadar ketika saya buka akun saya, ternyata saya sudah dapat sertifikat di level 1. Ternyata saya juga baru ingat, ternyata saya sudah daftar tahun lalu. Artinya, mungkin karena saya tidak pernah membuka secara berkala kegiatan tersebut, jadi saya terlewatkan di kegiatan level 2, level 3, dan selanjutnya. Ya, jadi teman-teman, kami ingatkan kembali untuk terus mengecek secara berkala kapan jadwal, dan kalau perlu tandai di kalendernya Bapak Ibu kapan pelaksanaan dari gelombangnya Bapak Ibu. Nah, seperti itu Bapak Ibu, jika memang sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, apalagi sekarang sudah menunjukkan pukul 10 lewat 4 menit, dan Pak Agus masih ada kegiatan sosialisasi di Lalabata. Jadi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Agus yang telah meluangkan waktu untuk memberikan sosialisasi mengenai penyelenggaraan kegiatan pembatik dan pemilihan Duta Rumah Belajar 2021 kepada teman-teman anggota KKG Gugus 18 wilayah 2 Kecamatan Dilirilau. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Pak Agus. Ya, jadi Pak Agus, jika memang nanti ada yang ingin ditanyakan, nanti saya berikan kontaknya Pak Agus kepada teman-teman di grup KKG. Iya, siap. Oke. Jadi dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin, kegiatan kita pada hari ini kita akhiri, dan semoga teman-teman setelah mendengarkan sosialisasi ini bisa langsung atau mengajak teman-teman di sekolahnya untuk mendaftar kegiatan pembatik, dan semoga di tahun 2021 ini yang terpilih kembali menjadi Duta Rumah Belajar adalah guru dari Kabupaten Sopeng. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ibu ya. Saya izin live. Ya.